Selamat pagi kepada semua jemaat SIB Pohon Batu di mana jua anda berada yang mengikuti kebaktian online baik di rumah ataupun di mana jua kalian berada. Bersyukur kita pada hari ini kerana kita dapat datang sekali lagi di dalam hadiratnya beribadah hari Minggu walaupun di tempat masing-masing. Sebelum saya membawa kita di dalam doa pembukaan, mari kita membaca dari ayat Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 sebagai asas doa kita dan menjadi dorongan kepada kita untuk hari ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 begini katanya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kerana sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gelana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, ayat terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang di syurga, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami dapat datang sekali lagi di hadirat-Mu untuk kami dapat mengangkatkan puji-pujian melalui nyanyian kami, baik juga melalui doa, baik juga melalui mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, kami bersyukur harapan yang baru, hari yang baru, dan semangat yang baru yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Karena Tuhan punya rencana yang sangat indah kepada setiap pribadi kami. Dan Tuhan, pada pagi ini, sesuai dengan ayat yang telah kami baca, di dalam keadaan dunia yang penuh dengan gundah gulana, dalam keadaan dunia bersekitaran kami yang menghadapi penyebaran dan penularan penyakit COVID-19. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami tahu hanyalah kepadamu kami dapat bersandar, dan kepadamu lah Tuhan kami meminta pertolongan. Engkau adalah kota benteng kami Tuhan, tempat perlindungan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini, kami teringatkan jemaat kami di mana jua mereka berada yang masih berada di dalam kuarantin Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan berserta dengan mereka. Kami berdoa Tuhan Engkau jauhilah mereka daripada penyakit coronavirus. Kami berdoa Tuhan di dalam mereka menjalani kuarantin ini Tuhan, Engkau tetap berbicara dan memberi mereka kekuatan untuk melalui kehidupan ini. Begitu kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang di Sabah yang merasa sangat takut dan gentar Tuhan karena terjadinya penularan penyakit COVID ini Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu supaya Tuhan Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Engkau yang menjadi penghibur mereka Tuhan di saat mereka merasa gentar dan di saat mereka merasa bahwa tidak dapat apa-apa yang mereka dapat lakukan untuk memberhentikan penularan ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami dalam hal mereka mengatasi penularan penyakit ini juga Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, dan di dalam segalanya Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan
pimpinan Majlis Gereja SIB Pohon Batu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi, dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberi mereka hikmat, memberi kebijaksanaan kepada mereka di dalam hal mereka mentadbir pelayanan di dalam gereja kami ini Tuhan. Begitu kami menyerahkan Pastor Johnny dan keluarga Tuhan, Engkau juga yang melindungi mereka. Untuk pastor kami, Engkau terus memberi dia hikmat, memberi dia kebijaksanaan, beri dia hati yang dapat menangkap akan rencana Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Dan begitu juga kami berdoa Tuhan mengangkatkan projek pembangunan pusat rekreasi di Pohon Batu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di atas pertolongan Tuhan selama ini, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk dapat mendirikan projek ini Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap orang yang telah memberi Tuhan dengan penuh kemurahan. Tuhan, Engkau lawatilah mereka setiap pribadi Tuhan pada saat ini, dan Engkau limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga pada masa-masa yang akan datang mereka mau lagi untuk memberi dengan penuh kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, kami teringat akan orang yang sakit pada saat ini Tuhan. Kami mengangkat mereka semua di dalam tangan-Mu Tuhan, di mana jua mereka berada pada saat ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan, dan yang merasa susah Tuhan, yang merasa kecewa dan hampa, mari Tuhan Engkau yang memberi kelegaan kepada setiap jiwa yang merindu akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Tuhan karena kami dapat berseru kepadamu Tuhan pada pagi ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk tim pujian dan penyembahan. Kami berdoa Engkau terus memberkati semua mereka Tuhan di dalam persiapan, di dalam menyediakan, membawa jiwa kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau juga memberkati setiap jemaat yang sedang mendengar secara langsung Tuhan. Engkau akan berbicara kepada setiap pribadi Tuhan, dan Engkau akan menyentuh setiap pribadi sesuai dengan rencanamu kepada setiap pribadi kami. Begitu juga untuk firman Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati dia yang akan membawa kami dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang makanan yang memberi kami kekuatan dan yang dapat mendewasakan kami di dalam perjalanan hidup Kristen kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau terus berserta dengan setiap pribadi kami Tuhan, jemaat-Mu di mana jua kami berada, dan kami berdoa Tuhan pada minggu ke depan supaya Engkau yang akan menjaga kami dan melindungi kami Tuhan, dan di dalam setiap aktiviti kami Tuhan Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan di atas pengorbanan-Mu yang sangat besar di atas kayu salib kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami dapat mengangkat nama-Mu tinggi di dalam kehidupan kami, baik dari nyanyi-nyanyian yang akan kami nyanyikan bersama nanti, dan lewat juga daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari saya ajak Anda yang berada di dalam rumah untuk bersama-sama dengan saya memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini, mengagungkan nama Dia. Oh haleluya, karena kasih Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Yes Jesus, terpujilah Engkau, termulialah Engkau Bapa. Hanya Engkau yang layak diagungkan Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini, karena di dalam nama Dia ada kemenangan, di dalam nama Dia kuasa iblis telah dikalahkan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, soraklah bagi Tuhan
Tuhan Yesus, ada kuasa dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih di atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, mau menyembah Engkau ya Bapa di surga. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima,
Shalom, selamat pagi, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk belajar, berfungsi dengan firman Tuhan. Dengan tema yang kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang menjadi gereja yang peduli. Sekali lagi tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah menjadi gereja yang peduli. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 hingga 26. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 hingga 26. Ayat 24, Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, semakin bertambahlah bilangan orang yang percaya akan Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah menemuinya, dibawanya ke Antiokhia. Selama setahun, kedua-duanya beserta jemaah dan mengajar ramai orang. Di Antiokhia lah para murid mula-mula disebut orang Kristen. Kita melihat definisi secara umum tentang kata peduli ini adalah menaruh minat dan menaruh perhatian terhadap sesuatu atau segala sesuatu. Tetapi di dalam ayat lain mengatakan bahwa ada juga yang tidak peduli dengan nasihat atau tidak peduli dengan kata-kata orang tua, ya, dengan tidak memperduli atau tidak memberikan perhatian terhadap kata-kata atau nasihat, tidak menghiraukan, tidak mengindahkan, bahkan menganggap enteng nasihat atau ajaran yang disampaikan. Kesan daripada pemberitaan Injil dan pemuridan yang kita dapati bersumber daripada konteks yang telah kita baca sebentar tadi, di mana para rasul terutama Paulus juga Barnabas, apa yang mereka lakukan adalah punya kesan yang begitu baik sekali ditunjukkan atau ditujukan kepada orang percaya pada ketika itu. Kesan daripada pemberitaan Injil yang pertama adalah orang Kristen atau orang yang percaya diteguhkan dalam iman mereka. Yang kedua, orang Kristen atau orang percaya disebut pertama kalinya di gereja Antiokhia. Karena di mana pada ketika itu mereka selalu berkumpul, menyembah, memuji Tuhan, dan itulah disebut, dan itulah mereka atau gereja itu disebut pertama kalinya di Antiokhia. Dan yang ketiga adalah kesan daripada pemberitaan Injil dan pemuridan yang dilakukan oleh para rasul. Orang Kristen atau orang percaya mulai tersebar. Ini berarti bukan saja mereka mendengar pemberitaan Injil, tetapi mereka akan menyampaikan Injil itu supaya orang lain juga mendengar Injil itu. Kalau kita melihat bahwa apakah kesan atau akibat? Apakah kesan atau akibat menjadi gereja yang peduli? Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita memperhatikan daripada ayat-ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Akibat Injil kepada Barnabas ini terjadi juga dalam konteks seperti kepada gereja masa kini. Yang pertama adalah sepertinya Barnabas, dia seorang yang dikenal baik melalui daripada sikap atau karakter, juga berkaitan dengan kesaksian hidupnya. Karena minggu lalu kita telah belajar bahwa gereja harus memiliki kesaksian yang baik
untuk dunia ini. Kita belajar dalam poin pertama ini adalah dalam Kisah Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik. Baik dari segi apa? Dalam konteks kehidupan para rasul adalah lebih kepada perubahan total sikap atau karakter yang berbuah karena Injil Yesus Kristus. Kehidupan yang baik adalah menjadi asas hidup bukan saja orang percaya atau orang Kristen, tetapi hidup orang yang bertuhankan atau memiliki Tuhan di dalam kehidupan. Orang yang baik juga ini adalah suatu yang dinilai oleh orang lain. Tidak sedikit dan segelintir berkata, mungkin saya adalah orang baik, orang terkenal dan sebagainya. Itu menurut penilaian diri sendiri, tetapi menurut penilaian orang lain tidak seperti apa yang kita nilai. Oleh itu, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang dinilai dengan kehidupan kita dengan baik. Menjadi penentu kehidupan kita menjadi lebih baik adalah kita menjadi teladan, menjadi berkat. Bagaimana apa yang dilakukan oleh para rasul, terutama apa yang dilakukan oleh Barnabas pada ketika itu adalah mereka terus menerus untuk mengajar, bukan saja mengajar orang lain, tetapi mendidik atau mengajar diri sendiri. Hal yang kedua, kesan atau akibat menjadi gereja yang peduli adalah seperti kita lihat di dalam kehidupan para rasul, yaitu seseorang atau seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu berarti dalam kehidupannya nampak ada kekudusan, ada suci, ada kesalehan. Dan ini terdapat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga 4. Saya baca daripada ayat pertama. Apabila tiba hari Pentakosta, mereka semuanya bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin kencang menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Kemudian kelihatan lidah-lidah yang berbelah-belah seperti api rupanya, dan setiap satu hinggap di atas setiap orang daripada mereka. Mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus lalu mulai bertutur dalam pelbagai bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu. Kita melihat kesan yang kedua ini adalah menjadi gereja atau pribadi yang peduli, yaitu seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, karena orang itu dipakai oleh Allah. Ini terjadi pada waktu mulanya pencurahan Roh Kudus kepada para rasul dan juga pada murid-murid yang lain. Berbalik kepada apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sudah tentu dan sudah dengan penuh makna bahwa kita menjadi gereja yang peduli adalah dipenuhi dengan Roh Kudus, sebab pernyataan Paulus di sini dalam 1 Korintus 3 ayat 16, orang yang percaya itu adalah bait atau rumahnya Allah. Yang ketiga, kesan atau akibat menjadi gereja yang peduli adalah seorang yang penuh iman. Atau dengan kata lain, seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah inti iman, orang yang penuh beriman. Ini terdapat dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul 14 ayat 8 hingga 9. Saya baca daripada ayat 8.
di Listra ada seorang lelaki yang lumpuh kakinya sejak lahir dan tidak pernah berjalan. Dia duduk mendengar kata-kata Paulus. Pada pandangan Paulus, orang itu dapat disembuhkan karena dia mempunyai iman. Kita melihat di sini dalam konteks pelayanan Paulus. Orang yang lumpuh kakinya sejak lahir, tidak pernah berjalan. Kita harus ingat bahwa orang yang lumpuh ini, dia beriman mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Ini berarti firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus adalah Yesus Kristus sendiri yang memberi kesembuhan kepada orang lumpuh itu, karena orang lumpuh itu punya iman. Saudara, kita melihat dunia masa kini pasti ramai dan tidak sedikit orang yang takut soal penyakit, apalagi melibatkan kematian. Dan ini menjadi suatu kekhawatiran yang terbesar, menjadi satu ketakutan yang terbesar pada dunia masa kini. Tetapi kita melihat kembali kepada ayat 8 di dalam Kisah Rasul 14 ini menceritakan, ini menjadi suatu penyataan tentang kuasa Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat orang suka untuk didoakan, didoakan, tidak semua orang didoakan itu sembuh. Sebabnya adalah tidak memiliki iman. Dan sebab yang kedua adalah kuasa Allah belum dinyatakan. Tapi kita melihat secara langsung melalui pelayanan Paulus, pada pandangan Paulus orang itu disembuhkan karena Paulus melihat ketelitian pengamatan seorang lumpuh itu. Apabila dia mendengarkan firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh dengan kuasa Tuhan Yesus, maka dia disembuhkan. Walaupun tidak melewati doa, melewati jamahan daripada para rasul, tetapi orang lumpuh itu disembuhkan secara total. Tetapi ini bertentangan, hal yang bertentangan dengan kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat bahwa di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 adalah lebih buruk kehidupan orang-orang yang tidak beriman itu adalah tidak percaya akan kuasa Yesus Kristus. Maka orang lumpuh itu disembuhkan. Justru hal yang ketiga ini adalah menjadi gereja yang peduli, seorang yang punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hal yang keempat, apakah kesan atau akibat menjadi gereja yang peduli adalah seseorang yang memenangkan jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada Allah. Ini melewati suatu pengajaran, suatu penyataan tentang Injil itu. Kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dan saya awali dengan pembacaan daripada ayat 25. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saul. Setelah menemuinya, dibawanya ke Antiokhia. Selama setahun kedua-duanya berserta dengan jamaah dan mengajar ramai orang. Di Antiokhialah para murid mula-mula disebut orang Kristen. Inilah yang kita lihat dalam poin yang pertama, atau kita dengar belajar tentang poin yang pertama, yaitu di Antiokhialah murid-murid yang pertama atau murid-murid yang mula-mula disebut orang Kristen di Antiokhia. Apa yang membuatkan mereka terus dikuatkan, terus diteguhkan, terus dikonkretkan iman mereka kepada Tuhan? Sebab atas pengajaran mereka mengajar, mereka memperhatikan, menyimpan pengajaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Saling ada perkongsian untuk melihat bahwa
firman Tuhan, dan hanya kepada firman Tuhan sajalah yang membuatkan mereka hidup di dalam berkat-berkat Tuhan dan hidup di dalam pengalaman-pengalaman yang sukar untuk kita terima, sepertinya penderitaan. Dan seorang yang memenangkan jiwa kepada Tuhan Yesus juga adalah pasti akan memberi impact yang luar biasa, yaitu memberi kehidupan yang begitu cemerlang. Pada waktu kita sehat, kita haruslah memberi kehidupan kita yang cemerlang, bukan saja kepada Tuhan, tapi kepada orang lain. Justru juga pada waktu kita dalam kelemahan atau sakit penyakit, kita juga disarankan untuk memberi kehidupan yang cemerlang. Kalaulah saja kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bila mana ada sakit penyakit, terutama tentangan daripada keadaan dunia, situasi zaman sekarang ini adalah semua manusia mendapat implikasi yang tidak baik. Tetapi kiranya kita menjadi orang yang percaya, harus memberi kehidupan yang cemerlang, di mana kekuatan orang lain, kekuatan orang percaya yang lain juga melihat kita sebagai orang yang hidup cemerlang di masa kini. Baik itu dalam situasi ekonomi yang membuatkan kita menjauhkan diri di hadapan Tuhan, hubungan sosial atau hubungan kita secara bersekutu atau suatu persekutuan yang begitu renggang karena tidak lagi seperti kehidupan yang dahulu. Dan mari supaya kita akan belajar untuk mengendalikan norma hidup yang baru ini. Saya percaya kehidupan kita tidak sedikit jauh beza atau tidak ada perbezaan daripada kehidupan orang-orang percaya terdahulu. Baik itu dalam Perjanjian Lama, murid-murid yang pertama juga kita melihat bahwa mereka pasti dikelilingi oleh hal-hal yang membuatkan mereka untuk susah. Pertama, susah untuk beribadah, susah untuk hidup bersosial, susah untuk bekerja dan sebagainya. Apalagi dalam terhimpit oleh keadaan pemerintahan atau suatu pemerintah. Tapi kita sebagai orang percaya bersyukur, kita haruslah tanamkan sikap, karakter kita untuk memberi kehidupan yang cemerlang, memberi implikasi atau impak kepada orang lain. Menjadi suatu inspirasi atau dorongan kepada kita. Seorang hamba Tuhan menyatakan bahwa janganlah agar Anda tetap pada panggilan Anda, atau jagalah agar Anda tetap pada panggilan Anda. Untuk hal lainnya Allah tahu apa yang harus dilakukannya. Ini berarti setiap kita sebagai orang-orang percaya harus menjaga setiap diri kita, menjaga setiap iman atau kerohanian kita di hadapan Tuhan. Karena apabila kita percaya kepada Tuhan, itu berarti Tuhan memanggil kita untuk itu. Hal-hal yang lain kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, sebab Allah tahu apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, apakah kesan atau akibat menjadi gereja yang peduli adalah seseorang yang peduli tentang hidup dan keselamatan orang lain. Sekali lagi, hal yang terakhir atau hal yang kelima adalah seorang yang peduli hidup dan keselamatan pada orang lain. Ini kita lihat dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul 2 ayat 44 hingga 45. Ayat ini menjadi bagian yang sudah kita banyak pelajari dan kita ketahui bahwa menjadi gaya hidup
peranan dan kekuatan gereja yang mula-mula. Ayat 44 berbicara, dan saya baca kita dengan suara kedengaran. Ketika itu semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka. Ayat 45. Serta menjual harta benda mereka menurut keperluan seseorang. Kita melihat bahwa bukan saja seorang itu peduli tentang hidup orang lain, tetapi peduli tentang keselamatan. Ini menjadi satu pembelajaran bagi setiap gereja atau jemaat Tuhan, baik itu secara pribadi yang percaya Tuhan, adalah kebajikan. Menurut ayat yang kita baca adalah kebajikan penting sekali. Ini menjadi suatu mengarah kepada suatu bantuan. Kebajikan itu kepada seluruh jemaat. Jangan mementingkan, atau gereja jangan mementingkan hanya yang ada atau yang berlaku pada gereja, tetapi juga kepentingan bersama. Itulah yang telah dibuat oleh para murid, bahkan para rasul pada ketika itu. Semua yang beriman, ini berarti semua yang percaya tetap bersatu. Ini menjadi suatu ajakan bagi kita agar setiap gereja yang peduli harus bersatu, tetap bersatu. Yang membuatkan gereja itu tidak goyah adalah yang pertama, gereja tetap bersatu. Hal yang kedua adalah gereja berkongsi segala yang ada pada mereka. Harus hidup secara praktikal, bukan secara kata-kata atau dengan kata-kata saja kita berkongsi, tetapi harus dengan secara praktikal yang diekspresikan dengan teladan dalam kesatuan, perkongsian bersama dalam segala hal. Susah dan senang kita akan berkongsi. Namun pada akhirnya sebagai orang percaya, kita adalah menjadi gereja yang peduli. Dan ini menjadi satu teladan yang harus kita gemakan, yang harus kita dendangkan seperti apa yang telah dilakukan oleh gereja atau jemaah yang mula-mula. Kita lihat serangan Paulus juga kepada gereja yang ada di Korintus di dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan itu. Berarti bukan saja kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi sebagai gereja yang amat dan sangat peduli tentang kehidupan, tentang keselamatan orang lain, kita juga hidup daripada pemberitaan kita. Karena kita telah menyelesaikan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat keadaan gereja masa kini. Bukan saja keadaan gereja masa kini, tetapi keadaan seluruh dunia masa kini. Di dalam gereja, susah kita untuk melihat atau mendapatkan orang-orang seperti Barnabas. Barnabas yang begitu sangat terkenal dengan kepeduliannya. Dia tidak memikir pangkat, dia tidak memikir keadaan orang, apakah dia seorang yang terkenal atau tidak, tetapi dia menjadi satu pribadi yang dikenal sangat baik. Karena sikap dan pelayanannya yang sangat peduli. Kita melihat juga di dalam masa kini bahwa seperti apa yang dilakukan oleh Paulus juga. Karena yang Paulus adalah orang yang begitu sangat cerdas dalam pelayanan. Hari ini atau masa kini kita sukar untuk melayani seperti kebiasaan-kebiasaan yang dulu.
tetapi dihambat oleh keadaan yang dikatakan mengamalkan suatu norma baru. Bukan saja melibatkan secara kerohanian, tetapi melibatkan secara kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada kebebasan, tidak ada kesenangan yang seperti dulu. Namun kepayahan, kesusahan untuk melaksanakan setiap yang kita lakukan, terlebih dalam pelayanan atau dalam gereja Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa jadilah gereja yang peduli seperti apa yang telah dilakukan oleh para rasul. Atau kita belajar tentang seorang pribadi yang bernama Barnabas. Kalau kita menjadi, atau jika kita menjadi gereja yang peduli, kita haruslah menjadi gereja yang baik. Yang kedua, menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah menjadi gereja yang penuh iman. Yang keempat adalah menjadi gereja yang memenangkan jiwa atau memberitakan Injil. Dan yang terakhir adalah, atau hal yang kelima, menjadi gereja yang peduli untuk semua orang. Mari kita saling memperhati. Bukan saling menoleh, tetapi mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Apabila gereja memiliki kesaksian yang baik, gereja juga secara langsung menjadi gereja yang peduli. Oleh itu, kiranya firman Tuhan itu memberi, bahkan mengajar kita untuk lebih komitmen lagi. Kita diajar untuk menjadi gereja yang peduli. Lakukanlah itu. Bahkan kita lakukan kelima hal yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua jemaat untuk berdoa, dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi yang indah dan mulia ini, di atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami miliki, bahkan kami lakukan itu, di mana kami dapat menyatakan kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan kepada dunia masa ini. Kami telah mendengar dan belajar akan firman Tuhan yang telah mendorong kami, bahkan menghendaki kami Tuhan, supaya kami menjadi gereja atau pribadi yang peduli untuk kehidupan bahkan keselamatan bagi orang lain. Oleh itu Bapa, didik kami, ajar kami terus-menerus, dan kami berdoa Tuhan supaya kiranya gereja atau setiap pribadi yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kami dapat melakukan itu, melaksanakan itu, karena itu semua karena perintah dan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan atau pribadi yang telah mengikuti acara ibadah melalui online pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kami, dan jadikan kami gereja atau pribadi yang menjadi berkat bagi dunia masa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian syukur, hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.